Tenaga honorer memiliki peran penting dalam pelayanan publik di Indonesia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif. Meski begitu, status tenaga honorer seringkali berada dalam ketidakpastian. Menunjukkan sistem pengelolaan yang kurang terstruktur, masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus menjadi topik perdebatan di tingkat nasional. Berikut beberapa penyebab utama carut-marutnya tenaga honorer di Indonesia. Penyebab yang pertama yaitu rekrutmen tanpa perencanaan yang matang. Rekrutmen tenaga honorer seringkali dilakukan secara sporadis oleh pemerintah daerah tanpa analisis kebutuhan yang jelas. Dalam banyak kasus, instansi pemerintah merekrut honorer untuk mengisi kekosongan tenaga kerja secara cepat tanpa mempertimbangkan alokasi anggaran atau beban kerja jangka panjang. Akibatnya, jumlah tenaga honorer terus bertambah tanpa adanya peta kebutuhan yang jelas. Data dari BKN dan Kementerian Pan-RB mengungkapkan bahwa di tahun 2025 terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang telah terdata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tenaga kerja belum terintegrasi dengan baik, menciptakan tumpang tindih data dan pembengkakan jumlah pegawai non-ASN. Lalu yang kedua yaitu kebijakan yang tidak konsisten. Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten terkait tenaga honorer. Salah satunya adalah rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025 berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB. Namun di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan keberadaan tenaga honorer karena kekurangan ASN di berbagai sektor. Ketidakkonsistenan inilah menciptakan ketidakpastian bagi tenaga honorer mengenai status mereka di masa yang akan datang. Selain itu, pengangkatan P3K seringkali tidak diiringi dengan kebijakan yang mendukung mereka sepenuhnya seperti keterbatasan jumlah formasi yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu praktik nepotisme dan politisasi rekrutmen atau honorer titipan. Proses rekrutmen tenaga honorer seringkali diwarnai dengan praktik nepotisme dan politisasi. Banyak tenaga honor yang diangkat bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena adanya hubungan pribadi atau kedekatan politik dengan pejabat tertentu. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kualitas dan kinerja di antara tenaga honorer, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi. Lalu yang keempat yaitu kesenjangan hak dan kesejahteraan. Tenaga honorer di Indonesia seringkali menghadapi kesenjangan hak dan kesejahteraan yang signifikan. Mereka bekerja keras di berbagai sektor publik namun seringkali tidak mendapatkan hak-hak dasar, seperti jaminan kesehatan, pensiun, ataupun perlindungan kerja. Gaji yang diterima jauh di bawah standar hidup layak dengan sebagian besar tenaga honorer yang hanya mendapatkan gaji antara 300 hingga 1 juta rupiah per bulan. Yang jelas ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan sekeluarga. Selain itu, ketidakpastian status pekerjaan mereka membuat mereka terancam kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan atau kompensasi. Lalu yang kelima yaitu tumpang tindih dan ketidakakuratan data. Data yang tidak terintegrasi dan tidak akurat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan tenaga honorer. Berdasarkan laporan dari BKN, sekitar 770.000 tenaga honorer yang telah terdaftar di database belum terakomodasi dalam seleksi P3K pada tahun terakhir. Tumpang tindih data juga menyebabkan adanya tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam sistem resmi, sehingga sulit mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses seleksi ataupun pengangkatan. Lalu yang selanjutnya yaitu keterbatasan formasi P3K. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah. Namun jumlah formasi P3K yang disediakan jauh dari memadai. Pada tahun 2024, formasi P3K yang tersedia hanya mencakup 1 juta posisi. Sementara jumlah tenaga honorer yang berkompetensi jauh lebih besar. Hal ini menyebabkan ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi tetap berada dalam status ketidakpastian. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran daerah. Banyak pemerintah daerah menghadapi kesulitan anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer secara layak. Akibatnya tenaga honorer seringkali berada jauh di bawah UMR. Dalam beberapa kasus, tenaga honorer hanya menerima gaji sebulan sebesar 300 hingga 1 juta rupiah per bulan. Jauh dari angka yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pembayaran gaji sering terlambat menambah beban psikologis bagi para honorer.
Carut-marut tenaga honorer di Indonesia merupakan akibat dari berbagai faktor, mulai dari kebijakan yang tidak konsisten hingga lemahnya perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang komprehensif, masalah ini dapat diselesaikan demi menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Itulah tadi beberapa penyebab carut-marut tenaga honorer di Indonesia.